Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat malam semuanya. Eh, udah lama ya nggak ketemu. Sudah hampir 2 minggu. Seminggu ya. 2 mingguan, 2 minggu. Mohon maaf minggu lalu saya nggak bisa live ya karena ada terlalu letih, terlalu capek karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan. Jadi kemarin pun hari Kamis saya udah janji setiap hari Kamis itu untuk bisa live sama teman-teman untuk membahas buku, tapi ternyata saya juga nggak bisa ya hari Kamis itu. Tapi insya Allah minggu depan kita tetap live setiap hari Kamis. Saya usahakan hari Kamis itu live. Jadi yang minggu ini, hari Kamis minggu ini saya ganti hari ini, malam ini ya. Sekarang hari Sabtu. Jadi teman-teman sekalian sehat semua ya. Alhamdulillah, saya doakan teman-teman semoga sehat semuanya, semoga lancar segala urusannya, sehat ya, jauh dari penyakit dan selalu semangat menghadapi hidup sebagaimana kita harusnya menjalani hidup dengan bahagia, dengan senyuman. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, malam ini kita akan membahas satu buku yang baru saya baca lagi. Saya udah pernah baca dulu buku ini sekitar 10 tahun yang lalu, tapi saya baca lagi, aduh, ini masih relate bukunya ya. Masih relate sama kehidupan kita semua. Apalagi kita teman-teman yang masih muda, yang lagi memperjuangkan hidupnya. Nah, saya udah di ujung masa muda. Katanya masa muda itu dimulai ketika usia manusia itu dimulai dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun. Nah, saya udah di ujung ya. Sebentar lagi umur saya kepala 4 ya. Oke, buku apa sih yang kita bahas malam ini? Malam ini kita akan membahas satu buku yang lumayan bagus. Judulnya The Richest Man in Babylon. Babylon. Ya, orang terkaya di Babilonia. Babilonia ini kalau teman-teman tahu ya, pernah ingat mungkin, ada salah satu keajaiban dunia yang masuk ya dalam list itu. Nah, tapi 7 keajaiban dunia kuno, yaitu namanya Taman Gantung. Posisinya ada di Babilonia. Nah, mungkin teman-teman tinggal searching ya, apa itu Taman Gantung ya. Indah sekali itu, istana tapi dibuat sedemikian rupa, banyak pepohonannya sehingga orang-orang bilang itu adalah taman gantung, tapi ada di Babilonia. Buku ini penulisnya adalah George S. Clason. George S. Clason nih teman-teman bisa lihat ya. Nih. Oke. Ini buku tentang bagaimana kita belajar dari seseorang yang namanya Arkan. Maaf. Kalau saya salah nanti orangnya silakan di itu ya. Oh, maaf, bukan Arkan tapi Arkad. Ini salah satu orang kaya di Babilonia. Jadi, kalau teman-teman tahu, ternyata hukum menjadi kaya itu hukumnya sama. Ini dari buku ini kita tahu kalau dari dulu sampai sekarang, meskipun ini saya nggak tahu ya ceritanya betul apa karangannya si penulis, tapi saya menganggapnya ini, anggaplah betul gitu ya, bahwa ternyata kekayaan itu hukumnya sama dari dulu sampai sekarang ya. Kalau di buku ini ada 7 cara orang untuk supaya kaya. Oke. Nah, ini kita lepaskan dulu dari apapun, kita kosongkan dulu pikiran kita dari apapun ya. Nah, jadi kita coba belajar, kita kosongin pikiran kita dari apapun. Kemudian ambil positifnya dari cerita buku ini. Mungkin ada yang baiknya, kalau yang buruknya silakan ditinggalkan. Silakan teman-teman boleh diskusi di kolom komentar, boleh kasih like, boleh kasih subscribe ya mungkin ya. Atau teman-teman bisa komentar yang kurang puas dengan penjelasan buku ini atau ingin menambahkan boleh saja. Yang penting jauhi dari kata-kata sara ya. Dan teman-teman bisa
like, bisa subscribe, bisa komen di status saya ini, di postingan saya kali ini. Ya, boleh dibagikan juga ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita bicarakan malam ini. Baik, di sini saya bacain dulu halaman belakangnya ya. Kenapa buku ini menarik untuk dibaca? Apalagi oleh kita yang masih muda ya. Berjuta-juta orang sangat akrab dengan tulisan George S. Clason dan mendapat inspirasi mendalam dari buku yang kini menjadi karya klasik ini. Kiat sukses yang ia kemas dalam bentuk cerita yang menarik ini telah disebarluaskan oleh berbagai institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, serta para pengusaha yang mengalami sendiri betapa berharganya butir-butir mutiara dalam kandungan kisah kuno ini. Ya, Arif, selamat bergabung, Rip. Bila setia mempraktikkan anjurannya, Anda akan tercengang menyaksikan betapa masalah keuangan Anda sirna dan kekayaan Anda menjadi berlipat ganda. Selesai membacanya, Anda akan bersyukur telah bertemu dengan buku ini dan Anda pun tak akan tahan untuk merekomendasikannya kepada teman, kolega, dan orang-orang yang Anda cintai. Ini benar banget ya. Makanya saya merekomendasikan buku ini sama teman-teman sekalian ya. Ini salah satu testimoni dari Van Allen Bradley, Chicago Daily News ya. Saya membaca The Richest Man in Babylon beberapa tahun yang lalu. Bagi saya filosofinya praktis dan gemilang, sehingga saya yakin juga akan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada siapapun yang bersedia menjalaninya. Buku ini memang harus dibaca oleh siapapun yang berambisi untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan ini. Teman-teman, saya mau punya pertanyaan nih satu buat teman-teman ya. Apa sih arti kekayaan buat teman-teman? Menjadi orang kaya itu bagaimana ya? Apa artinya jadi kaya? Apakah itu berarti atau enggak? Silakan teman-teman komen ya di bawah ya. Atau tulis aja komentar teman-teman di situ. Boleh saya posting lagi di IGTV saya ya. Oke, kita lanjut. Jadi ceritanya di buku ini tuh di Babilonia. Ya, Babilonia ini adalah salah satu kota ya. Kota yang sangat kaya, makmur, dan orang-orang banyak berduyun-duyun ke kota itu, ke Babilonia. Kita nyebutnya Babilonia ya, kalau bahasa Inggrisnya Babylon. Nah, di sini orang mencari kekayaan ya. Tapi ya sama seperti kondisinya sampai seperti saat ini juga banyak juga orang yang tidak mendapatkan kekayaan itu. Ya, seperti kita lihat di kehidupan sekarang, ini saya tinggal di Jakarta. Kita lihat di Jakarta ada orang-orang kaya bisa menikmati hidupnya ya, berpakaian mahal, makanan enak-enak, ya kan, bisa bepergian kemanapun mereka mau ya. Tapi ada juga di balik itu ada orang-orang yang secara materi ya, selamat datang Lisa. Nah, selamat bergabung, apa kabar? Udah lama gak ketemu ya. Jadi teman-teman coba perhatikan sekeliling teman-teman ya. Teman-teman tuh bagian yang mana ya? Kalau bahasa surveinya, ada orang yang di atas rata-rata ya, kekayaannya di atas rata-rata. Ada orang yang rata-rata biasa, tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Ada orang yang ekonominya di bawah rata-rata. Nah, teman-teman posisinya ada di mana tuh? Coba teman-teman. Dan saya rasa secara umumnya ya, manusia itu posisinya ada di rata-rata dan di bawah rata-rata. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Kenapa bisa seperti itu ya? Emang sih ada survei yang bilang bahwa kekayaan, seandainya semua kekayaan, Assalamualaikum Indriani, selamat bergabung. Ada survei yang menjelaskan bahwa, bukan survei ya, penelitian yang menjelaskan bahwa seandainya kekayaan seluruh dunia ini dibagikan sama rata buat semua manusia,
ya. Seandainya semua kekayaan di seluruh dunia ini dikumpulkan semuanya jadi satu, lalu dibagi-bagi kepada orang ya, kepada setiap orang dengan jumlah yang sama, maka dalam waktu hanya 5 tahun, uang yang tadi dibagi-bagi itu akan berkumpul lagi. Berkumpul pada 10% populasi manusia. Luar biasa kan? Jadi uang yang sama ya dibagi-bagikannya itu misalnya semua orang dapat 1 miliar satunya ya. 1 miliar. Itu nanti setelah 5 tahun akan berkumpul lagi di 10% populasinya. Jadi memang kaya itu harus diusahakan, bahwa nggak semua orang berbakat jadi orang kaya ya. Nggak semua orang siap jadi orang kaya. Ya. Nah, kitanya yang sekarang pertanyaannya, kita siap nggak jadi orang kaya, orang yang punya kekayaan ya. Karena kekayaan itu bukan suatu hal yang jelek. Oke? Bukan hal yang jelek atau buruk ya, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ya. Kalau di tangan orang beriman, kekayaan itu akan bermanfaat. Tapi kalau kekayaan itu jatuh pada orang tidak beriman atau orang tidak percaya sama Tuhan ya, maka kekayaan itu akan menghancurkan. Oke, tapi kita lepas dari itu semua ya. Kita lepas dulu dari situ. Di buku ini bukan itu ya, bukan ujungnya, tapi dia menjelaskan gimana caranya kita supaya kaya. Ya, mungkin teman-teman setelah saya bahas buku ini bisa dapat inspirasi ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Pokoknya itu aja. Oke, saya cuman review aja sedikit apa sih, bagaimana kekayaan itu ya. Jadi saya baca daftar isinya dulu, daftar isi buku ini. Pertama adalah orang yang menginginkan emas. Orang terkaya di Babylon, 7 cara mengatasi pundi-pundi yang kempes. Jadi orang dulu tuh kalau bawa uang ya di kantong gitu ya, kayak kantong kecil gitu, terus mata uangnya kan emas tuh dimasukin ke dalam situ. Gimana caranya pundi-pundi emas itu yang supaya tidak kempes? Temuilah Dewi Kemujuran, 5 hukum tentang emas, pemutar uang emas di Babylon, benteng Babylon, lempengan batu tertulis dari Babylon, pedagang unta dari Babylon, orang yang paling mujur di Babylon, sketsa sejarah Babylon tentang penulis dan bukunya. Oke. Nah, di sini di baliknya ada bukan pepatah ya, quote kalau bahasa kerennya. Uang adalah takaran untuk mengukur kesuksesan duniawi. Benar gak tuh menurut teman-teman ya? Uang memungkinkan orang menikmati segala yang terbaik yang dapat diberikan dunia. Assalamualaikum Uwi ya. Selamat bergabung. Mantap Pak. Ya, saya cuma review aja ya. Saya belum bisa menulis buku, masih mereview aja. Hafiuddin Pak, sehat Pak. Nah, quote berikutnya adalah, tersedia banyak uang bagi mereka yang memahami hukum-hukum sederhana yang mengatur cara mendapatkannya. Sekarang pun uang tunduk pada hukum-hukum yang sama seperti ketika orang-orang kaya memenuhi jalan-jalan raya di Babylon 6.000 tahun yang lalu. Jadi itu yang saya bilang tadi. Sehat ya Pak, makasih udah gabung. Ya, Put. Assalamualaikum Put. Selamat bergabung Put. Ini bukunya saya review ya. Nah, nanti kalau misalnya ketinggalan tinggal lihat di IGTV saya. Nah, jadi hukum uang itu, kalau dulu pakainya emas ya, sekarang pakainya uang ya. 100 tahun dari sekarang nggak tahu pakai apa, tapi akan kembali lagi zamannya, akan ke zaman dahulu ya, kita akan kembali ke emas dan dinar dan dirham. Waalaikumsalam. Sehat Put ya, kita lanjut Put. Jadi diawali ceritanya ada 2 orang sahabat yang bertanya ya. Satunya ini adalah seorang tukang buat kereta ya, bukan kereta ya, kayak kereta ini digunakan di Babilonia itu buat ngangkut orang, ngangkut barang, ngangkut
barang dan orang ya, pokoknya dan semuanya lah yang bisa diangkut. Dia bingung ketika muda ya, namanya Bansir. Bansir, pembuat kereta di Babylon, benar-benar limbung. Dari tempat duduknya di atas dinding pendek yang mengelilingi harta miliknya, dengan sedih dipandangnya rumahnya yang sederhana dan bengkel terbukanya. Tempat berdiri sebuah kereta yang baru sebagian diselesaikannya. Nah, tuh dia bingung tuh. Istrinya berulang kali muncul di pintu rumahnya terbuka. Matanya yang nanar menyorot sedih ke arahnya, sekedar mengingatkan bahwa kantung bekal makanan mereka sudah hampir kosong. Ya. Jadi mereka hidupnya di bawah rata-rata, udah bekerja keras tapi masih tidak mencukupi kebutuhannya, uang yang dia dapat ya. Ada apa ini? Ya. Umur semakin bertambah ya, berkurang. Umur kita semakin berkurang, tenaga pasti akan berkurang ya. Yang tadinya sehat, kita sehat, kuat, ternyata dengan pekerjaan yang dulunya kita sukain, kerja keras gitu ya, ternyata sekarang kita udah bertambah umur, berkurang umurnya, udah nggak bisa lagi seperti ketika kita masih muda ya. Ngerasain nggak teman-teman? Kalau masih muda itu kayaknya dunia itu nggak akan berakhir ya. Tapi ternyata umur kita berkurang, harus, ternyata ini ada waktunya. Semua ini ada waktunya ya. Ketika muda kita mungkin kerja keras nggak masalah, tapi ketika kita udah punya umur, udah berumur, kayaknya nggak cukup dengan kerja keras gitu ya, harus pintar juga. Nah kemudian si Bansir ini bingung dengan hidupnya. Kenapa hidupnya bertahun-tahun begitu-gitu aja ya. Nah terus si Kobi ini adalah seorang pemusik ya di zaman itu. Kobi nanya, mereka berdua sahabatan. Kobi nanya, bro Bansir, kenapa kamu kok sedih kali katanya? Kita kan teman main dulu, kenapa kamu sedih? Si Bansirnya bilang, iya nih, saya udah bertahun-tahun kerja keras seperti ini. Assalamualaikum El, sehat El? Saya mau cerita malam ini ya. Bertahun-tahun kita kerja keras, tapi ya hidup saya gini-gini aja ya. Saya pikir dengan bikin kereta, uang saya bakalan banyak. Iya nih kata si Kobi, iya nih saya juga nih main musik, saya kira bikin kaya, ternyata ya begini-gini aja hidup, santai-santai aja. Akhirnya mereka sepakat untuk ketemu seorang kaya dan juga teman mereka, namanya Arkad ya. Namanya Arkad. Mereka lihat Arkad ini selalu dihubungi keberuntungan, selalu bahagia hidupnya, terus setiap hari bisa bersedekah ya, bisa ngasih uang sama orang miskin, dia nggak kekurangan. Semakin dia bagikan uangnya sama orang miskin, semakin kaya mereka si Kobi dan si Bansir ini bingung ya, kok bisa begitu, padahal mereka dulu main bareng, gurunya bareng belajarnya, terus kemana-mana bareng, tapi kok setelah sekian puluh tahun beda nasibnya ya, nasibnya beda. Oke, lalu singkat cerita mereka pengen ketemu lah sama si Arkad ya. Akhirnya mereka ketemu, minta tolong bagaimana caranya supaya kehidupan mereka minimal tidak seperti yang sekarang ya. Minimal mereka bisa ngumpulin harta, bisa berbagi sedekah ya. Anak-anak bisa sekolah yang bagus, kemudian zaman itu belum ada sekolah ya. Maksudnya bisa anak-anak punya pakaian yang bagus, istri-istri juga terawat ya. Ya, seperti itulah umum ya, keinginan sederhana dari seorang manusia. Terus mereka ketemu Arkad, janjian di rumahnya, bertanyalah, apa sih yang buat kamu, wahai Arkad, jadi kaya seperti sekarang ya? Beneran pengen tahu, kata si Arkad. Iya, kita pengen tahu. Oke, dengerin baik-baik, jangan disela ya. Nah, kemudian si Arkad membeberkan 7 rahasia mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi. Oke, di sini ada 7 hukum uang ya. 7 hukum mengelola keuangan. Saya cari dulu. Nih, di sini ada. Kelihatan nggak? Terlalu silau ya. 7 cara mengatasi pundi-pundi yang kempes. Pundi-pundi maksudnya kantong ya.
kantongnya kempes, gimana supaya nggak kempes gitu ya. Saya ringkas aja, apa sih 7 hal itu ya. Cara pertama, mulailah menggemukkan pundi-pundimu. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita kerja, teman-teman, kalau kita kerja, kita harusnya membayar diri kita dulu sebelumnya. Maksudnya gimana tuh? Kita bayar diri kita dulu sebelum kita mengeluarkan sebagian dari penghasilan kita untuk kebutuhan yang lain. Nah, di sini kalau bahasa kerennya adalah menabung ya. Jadi kita udah kerja keras, udah udah banting tulang ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita harusnya punya bayaran untuk kerja keras kita sendiri ya. Jadi jangan dipakai semua uang kita itu untuk memenuhi kebutuhan kita. No. Ya, karena kita butuh hal lain yang kita inginkan atau kita punya goals ya. Kalau orang muslim tuh pingin pergi haji. Nah, terus pengen punya sekolah kalau saya. Pingin punya mobil mungkin teman-teman ya, atau apapun lah cita-cita teman-teman itu yang dalam bentuk harta atau apapun ya. Nah, kita harus bayar dulu tuh diri kita sendiri yang cita-cita kita tuh apa, kita bayar dulu untuk itu ya. Bayarnya bukan sekalian bayar enggak, tapi dicicil ya. Kalau kata si Arkad, berapa persen, berapapun penghasilan kalian sekarang, kalian harus sisihkan 10%-nya untuk diri kamu sendiri. 10%, misalnya gaji teman-teman 1 juta, berarti sisihkan dulu 100.000. Kalau teman-teman punya gaji 4 juta, berarti 400.000 satu bulan ya, buat nabung ya. Istilahnya kita membayar keringat kita ya, bayar keringat kita dulu sendiri, kita simpan ya. Yang tadinya teman-teman menghabiskan seluruh. Ya, Wi mau nanya apa? Maaf ya teman-teman, ada yang nanya nih. Kenapa Wi? Mau tanya apa? Ini Wi 10 siapa ya? Saya nggak lihat ininya, akunnya ya. Boleh tanya aja apaan. Sambil saya nunggu pertanyaan kamu, saya terusin ya. Jadi kita harus sisihkan 10% dari pendapatan kita menurut si Arkad, menurut buku ini ya. Berapapun penghasilan kita, sisihkan 10%. Itu fungsinya buat apa? Membayar diri kita sendiri. Kita udah capek, udah kerja, kita belum dibayar ya. Semua uang itu kayak namanya cash flow. Teman-teman tahu kan kenapa dinamakan cash flow? Uang itu keuangan kita ya. Cash flow itu cash flow. Flow itu kan mengalir ya. Jadi uang itu kita dapat terus ngalir gitu. Nggak ada yang kita siapkan buat dalam sebuah wadah ya. Nah, ya murid saya mohon maaf, akunnya soalnya namanya UI 10, jadi saya oh iya UI, ya UI. Boleh tanya dari Mahadika 3. Ya, tanya aja. Sip, saya tunggu pertanyaannya. Jadi berapapun kita simpen dulu supaya kita punya saving ya, bahasa kerennya itu sekarang saving. Nah, itu kita membayar, dan 10% dari penghasilan kita ini jangan diapa-apain. Diemin aja. Kalau sekarang ditabung ya, ditabung. Entah itu di bank, entah di celengan, entah dibawa ke tempat tidur, tapi kita tabung. Buat apa? Nanti ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin tidak terduga, atau kita punya impian-impian harus kita capai ya, pakai duit itu ya. Sisanya 90% kita pakai buat kebutuhan sehari-hari. Oke? Nah, Pak, tapi kebutuhan saya sehari-hari itu misalnya 1 juta ya. Gaji 1 juta, bagaimana cara menemukan hobi yang menghasilkan, Pak? Ya, semua hobi menghasilkan. Teman-teman, ntar dulu ya, ini ada yang nanya nih. Nah, dari Uwi, anak murid saya dulu. Bagaimana cara menemukan hobi yang menghasilkan, Pak? Oke. Ada hukum di dalam dunia ini namanya hukum 10.000 jam ya.
apapun yang kamu lakukan lebih dari 10.000 jam itu akan menghasilkan, ya. Coba dihitung-hitung. Kalau 10.000 jam itu sama dengan 6 tahun. Jadi kalau misalnya kamu sudah melakukan sesuatu yang durasinya atau jam terbangnya udah 10.000 jam, ya, atau sekitar 6 tahun kalau dirata-ratain, ya. Nah, itulah sesuatu yang menghasilkan, dan itu saya anggap sebagai hobi, ya. Kamu senang di situ, kamu hidupnya memang di situ. Misalnya kayak saya nih. Saya ini seorang guru, ya. Guru itu hobinya ngomong, ya. Ngomong kayak gini nih, ngoceh aja, ya. Nah, saya ternyata saya udah 20 tahun di dunia guru. Ternyata itulah yang 20 tahun ya saya ngajar, ya. Nggak terasa gitu. 20 tahun saya ngajar itu lebih dari 10.000 jam, ya. Saya anggaplah itu udah 30.000 jam, ya. Jadi saya sudah sangat, insya Allah udah bisa ngomong lancar seperti ini depan kamera, di depan orang-orang. Nah, itulah yang saya anggap itu sebagai hobi. Saya memang gape di sini, ya, jago di bidang ini, di bidang public speaking. Nah, lalu apa yang saya lakukan, ya, karena saya juga suka baca, ya, hobi saya juga baca. Akhirnya saya bikinlah video seperti ini gitu. Nah, mudah-mudahan hobi saya ngobrol dengan hobi saya baca buku bisa tersalurkan, ya, dan insya Allah bisa menghasilkan uang. Oke, ya, nanti kita bahas, ya. Gitu, kamu hobinya apa? Cari dulu hobinya apa. Kamu selama ini sukanya apa, ya? Misalnya kalau nonton film, ya kamu nonton film aja. Hobi kamu memang nonton film. Mungkin kamu bisa edit video, ya, atau kerjasama sama teman kamu yang punya bisa editing video. Coba kamu bikin review film-film yang udah kamu tonton, masukin YouTube. Nah, itu kan akan menjadi pemasukan buat kamu. Atau kamu misalnya suka nyanyi, ya cobalah buka les nyanyi, ya, kalau memang sudah ahli di situ. Atau kamu suka masak, coba jual masakan-masakan kamu, ya. Kalau kamu kerja di restoran, kenapa nggak bikin kreasi kreasi membuat makanan, ya, dan bisa dijual. Kalau misalnya teman-teman yang sekarang di dunia hotel, ya, misalnya sudah lama kerja di hotel, kemudian dia di bagian housekeeping, coba bikin tutorial, ya. Bikin tutorial membahas cara membersihkan kamar gitu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian di share di YouTube, ya. Apapun yang suka main catur bisa aja buka les main catur, atau yang suka olahraga. Kalau olahraga jelas pertandingan, ya. Nah, pertandingan pasti menghasilkan. Siapa tahu nanti kalau udah ahli. Oh iya, ada satu quote yang saya suka, ya, dari Ronaldo, ya. Ronaldo kan pemain bola tuh dari mana, Portugal, ya, dari Portugis. Itu dia dulu, karena dia nggak terlalu jago matematika, dia sukanya main bola waktu sekolah dulu. Nah, kemudian guru matematikanya bilang gini, kamu nggak bakalan kaya kalau kamu main bola terus, gitu, ya. Terus Ronaldo nggak peduli dengan omongan omongan si gurunya. Dia sukanya ini, dia cita-citanya mau jadi pemain bola, karena di Portugal pemain bola itu sangat dihargai. Dia mau jadi pemain bola, ya. Bangun pagi bola, siang main bola, malam main bola. Nah, pokoknya dia main bola terus, ya, latihan. Dia nendang itu bisa, tadi yang saya bilang hukum 10.000 jam. Nendang bola 10.000 kali. Akhirnya teman-teman lihat hasilnya, ya. Hasil dia latihan 10.000 kali, dia tendangannya kayak gimana gitu, ya. Akurasinya, terus operannya, terus kecepatannya, dan lain-lain yang teknik, ya. Sultan Maharajo lambaian tangan. Bro, apa kabar? Gimana Korea nih? Aduh, saya jauh-jauh nih yang nonton live saya dari Korea nih. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Sehat ya Korea, ya, aman, ya, Insya Allah. Jadi, nah itu, kalau waiters gimana Pak? Jadi waiter.
loh kamu itu punya sesuatu tapi nggak sehat, tapi nggak dimanfaatkan dengan baik ya. Waiter itu bukan pekerjaan yang semua orang bisa ya. Nah, tapi itu akan bisa karena dilatih. Kamu udah berapa tahun jadi waiter? Udah 10.000 jam belum? Kalau 10.000 jam kamu tahu pasti teknik-teknik menjadi waiter yang baik ya. Nah, coba bikin video tutorial, kemudian di-share ya kan. Atau kamu mungkin punya hobi yang lain yang bisa dibagikan di Instagram, bisa dibagikan. Jadi diri kamu sendiri aja. Jadi diri kamu sendiri, nanti kamu akan menemukan passionnya di mana gitu ya. Nggak usah ikut-ikutan seperti orang ya. Jadi diri sendiri saja. Oke, Korea aman katanya. Seneng banget ya saya dapat diperhatiin sama orang jauh. Bro, anak sehat bro? Sehat ya? Korea aman ya? Alhamdulillah. Main-main lah ke sini ke Jakarta. Oke, kita lanjut cara yang kedua. Jadi yang cara pertama ya, ada 7 nih. Ini baru 1 saya bahas ya. Yang kedua adalah kendalikan pengeluaranmu. Nah, kendalikan pengeluaranmu. Kita udah punya uang 90% dari penghasilan kita ya, yang sudah kita siapkan untuk hidup kita. Tapi bisa nggak teman-teman itu, jadi buku ini ya, ini bukan saya yang ngomong, jadi kita diminta untuk mengendalikan pengeluaran kita. Suatu hal yang nggak berguna itu jangan dikeluarin ya. Uangnya 90% ini yang tadinya kita misalnya foya-foya makan di restoran, minum kopi harus ke kafe, sedangkan kopi yang sama kita bisa nikmati dengan harga lebih murah dari itu ya, 4.000, 5.000. Syukur-syukur kita bisa punya keahlian bikin kopi atau belajar di YouTube ya, banyak sekali sekarang. Mau minum kopi, lihat dulu resepnya di YouTube atau di IG atau dimanapun di internet, banyak sekali bertebaran ya. Bukan harganya, maksudnya rasanya tuh sama yang di kafe. Bisa loh, saya udah pernah nyoba. Di kafe itu kalau minimal kita keluar uang sekitar 20.000 sampai 50.000 ya untuk sekali minum. Itu saya sendiri. Nah, kalau kita bikin sendiri dengan rasa kopi yang sama, nggak sampai segitu uangnya keluar ya. Nah, jadi kita harus ngendalin tuh pengeluaran-pengeluaran kita yang nggak penting ya. Misalnya teman-teman kalau di rumah nih ya, saya udah berumah tangga. Kalau di rumah listrik lampu ya, ini saya udah praktekkan sendiri. Yang biasanya saya nggak peduli dengan lampu, kemudian saya coba kok bayar listrik mahal sekali ya, apa yang salah gitu kan. Nah terus saya coba untuk berhemat, sangat berhemat. Kalau malam lampu depan dimatiin ya, karena untuk apa lampu depan dimatikan ya, dinyalakan ya. Kemudian cek semua lampu-lampu yang mungkin tadinya kita nggak butuhkan ya dicoba dimatikan. Atau setiap kita keluar ruangan itu ya udah matiin aja lampunya, nggak apa-apa gelap-gelapan ya. Terus AC yang tadinya AC seharian nyala ya udah nggak penting juga kan di kamar, buat apa gitu, yang ada masuk angin AC-nya nyala. Nah dikurang-kurangin, alhamdulillah bulan berikutnya tagihan listriknya berkurang. Berarti kan sebenarnya itu bisa gitu, kita bisa mengurangi hal itu, tapi memang harus niat. Dan itu lumayan membuat kita lebih apa ya, membiasakan diri kita untuk tidak boros ya. Efek boros itu kan bukan ke kita langsung, tapi ke anak cucu kita. Coba aja deh, coba berpikir panjang. Misalnya kayak wudhu itu kan dulu waktu 212 tuh demo, orang berwudhu hanya dengan 1 botol air mineral, bisa ya, bisa. Nah kita sekarang lihat di masjid-masjid kita, di rumah kita sendiri, kita wudhu nyalain keran sangat banyak airnya keluar ya. Itu kan mubazir, tabzir. Kenapa kita nggak buka kecil aja? Buka kecil, yang penting syaratnya kita harus kena semua anggota tubuh yang kena wudhu. Nah itu akan menghemat air, akan menghemat listrik gitu. Dan itu boros itu tidak diajarkan sama Rasulullah. Rasulullah bahkan pernah berwudhu dengan segayung air saja. Nah kenapa kita nggak mencontoh ya kan? Selama ini kita wudhu
banyak sekali air yang kebuang gitu ya. Nah, efeknya nanti ketika anak cucu kita mungkin kesulitan air. Nah, itu kan repot. Oke, jadi kita harus kendalikan pengeluaran-pengeluaran kita. Kemudian apalagi? Yang ketiga, lipat gandakan emas kalian. Nah, kalau dulu kan bukan uang ya, pakai emas. Gimana cara lipat gandakannya? Nah, kalau dalam pengetahuan saya, cara melipat gandakan uang itu gampang. Yang paling gampang adalah kita berbisnis. Ya. Berbisnis, berusaha menjual sesuatu ya. Karena tidak ada orang yang kaya dengan hanya menjadi karyawan. Nah, tapi mungkin bisa jadi karyawan, kemudian berdagang juga, berusaha, berbisnis ya. Sekarang kan udah ada banyak sekali media untuk berjualan ya. Kita nggak usah malu lagi ya. Jualan tuh udah normal sekarang ya. Apalagi di pandemi kayak gini. Kalau kita nggak jualan nggak bertahan hidup. Kenapa harus malu ya? Kenapa harus malu? Bahkan ada salah satu hadis Nabi, saya mohon maaf kalau saya salah ya, apa hadis ini doif atau tidak, apa sahih, tolong dikoreksi. Eh, apa namanya? 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berdagang. Tuh. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Satu rezekinya lagi dari yang lain-lain ya. Silakan teman-teman, gak usah malu ya. Saya kalau saya pribadi, kalau ada teman yang jualan, saya berusaha untuk beli ya, kalau memang barangnya saya butuhkan gitu. Kenapa enggak kita beli dari teman kita ya? Kadang-kadang kan orang mikir kalau kita jualan, kita drama sendiri di pikiran kita. Gue kalau jualan berarti orang anggapnya gue pengen kaya, padahal enggak juga ya kan, enggak juga. Jadi saya nggak pernah nganggap teman saya yang dagang itu dia pengen kaya, enggak. Mungkin dia butuh uang lebih untuk berobat temannya, berobat orang tuanya ya, dengan gajinya ya nggak yang sekian tidak cukup ya. Saya udah ngerasain tuh, orang tua sakit kita nggak punya cukup uang ya kan. Terus mungkin dia pingin sekolah tapi melanjutkan kuliah, maksud saya mungkin dia pingin lanjut kuliah tapi dia nggak ada biaya karena gajinya pas buat kebutuhan sehari-hari. Mau nabung juga ya udah, tabungannya kan nggak boleh diutak-atik, namanya tabungan kan buat masa depan, sedangkan dia butuhnya buat sekarang, buat kuliah ya kan. Nah, atau mungkin dia pengen berderma ya, bersedekah. Dia pengen rutin sedekah setiap hari ke rumah yatim 200.000 setiap bulan, nggak setiap hari, setiap bulan 200.000. Tapi dia nggak mau ngutak-ngatik dari gaji dia ya, gajinya udah dikasih ke istri mungkin ya, atau gajinya udah ngepas banget nih buat sedekah tuh kayaknya nggak ada gitu ya, makanya dia jualan. Itu teman-teman, jadi jangan negatif sama teman-teman kita yang jualan atau dagang. Kalau bisa kita beli gitu, kita beli dari dia. Begitu juga orang yang jualan, jangan berpikir teman-teman kita adalah eh, calon buyer kita yang potensial. Nggak juga ya. Jangan marah kalau dagangan kita nggak dibeli sama teman kita, nggak usah. Mungkin dia juga punya pemikiran yang sama, gue lagi butuh duit gitu kan. Jadi gue mau, sorry nggak. Halo Kais Syab. Nah, ya, assalamualaikum Kais. Mungkin teman kita juga lagi butuh uang, ya udah kita cari lagi yang lain ya kan. Masih banyak kok yang mau beli, kalau bukan dia ya banyak yang lain, gak usah sedih. Namanya pengusaha atau bisnismen itu punya mentalnya, harus mental kuat ya. Jangan gak dibeli marah-marah ya kan, benci, gak temenan, unfollow. Ya lucu gitu. Jadi belum siap, jadi memang mentalnya belum siap jadi pengusaha ya. Ya jangan malu lah, apapun ya. Kita bisa jualan itu cuma dua teman-teman, jual jasa, satu lagi jual barang ya, produk. Nah teman-teman mau bergeraknya di mana, mau jual jasa atau mau jual produk? Wah panjang ini kalau diceritain ya, nanti kita bahas di buku yang lain. Nanti kalau kita ketemu buku yang bagus kita share lagi ya, kita bagi-bagi, kita diskusi lagi. Nah kemudian cara yang keempat ya, jaga harta yang udah kita punya supaya tidak lenyap, tidak hilang ya. Kais sehat, alhamdulillah saya. Semoga kamu dan sekeluarga kamu sehat juga ya. Gimana kuliahnya, lancar Kais?
Oke, mudah-mudahan lancar. Nah, kemudian jaga, ini cara keempat, jaga harta kalian agar tidak lenyap ya. Ketika kita udah mulai punya uang, ini hati-hati. Ketika kita udah mulai punya uang, ya, orang akan datang ke kita. Ini yang penting ya. Orang akan ngelihat kita tidak kekurangan. Orang akan ngelihat kita tuh bahagia. Orang akan ngelihat kita orang kaya ya, padahal belum mungkin ya, lagi on progress. Nah, siap-siap dah tuh ya, nih hati-hati nih. Ini yang saya suka peringatkan ya. Pinjam uang ya. Akan ada orang yang akan, Den, pinjam duit dong, 200.000. Nah, 200.000 kita ngumpulinnya berapa lama ya kan? Nah, iya betul Pak, betul banget. Atau bro, mau investasi nggak? Ini gampang deh pokoknya, sekian bulan lo dapat duit segini gitu ya. Lo nggak usah kerja. Nah, hati-hati nih, lo nggak usah kerja, hati-hati. Mana ada orang nyari duit nggak usah kerja. Sekarang banyak yang pinjam uang. Ya, nggak apa-apa sih kalau kita memang nggak apa namanya, ada orang minjam uang ke kita ya kan, ada hadis juga nih bahwa siapa yang memudahkan hidup orang lain, kita akan dimudahkan hidupnya ya teman-teman. Kalau ada yang minjem duit 100.000 200.000 mah nggak usah dianggap minjem ya, apalagi ya mungkin orangnya enggak lah, gue pinjem aja gitu kan. Tapi kalau dia nggak bayar-bayar, udah ikhlasin aja ya. Terus apa namanya, kita cukup tahu aja, oh dia kayak gitu yang nggak punya integritas. Orang yang tidak mengembalikan uang pinjaman, saya anggap dia tidak punya integritas. Saya galak masalah ini. Nggak punya rasa pertemanan yang kuat ya. Dia hanya datang pada saat dia butuh ya. Dia datang pas saat butuh, tapi pas kita butuh dia nggak ada. Itu bukan temen bro, itu maling. Itu pencuri ya. Nah gitu, kita cukup tahu aja. Besok-besok kalau dia minjem duit jangan dikasih, udah gampang ya. Yang kemarin aja belum balikin. Betul, saya ada yang seperti itu gitu teman ya, pasti teman-teman juga ngerasain lah. Nah tapi kalau dia minjemnya 3 juta, apalagi ya 3 juta 10 juta 100 100 juta, aduh saya nggak punya duit sebanyak itu ya. Belum punya. Terus ini minjem, kita susah-susah ngumpulin 100 juta, kita udah bertahun-tahun nabung ya, setiap bulan nih 300.000 500.000. Nyampe juga nih, udah kerja keras, udah aduh kita udah punya duit nih buat sesuatu yang kita mau. Tahu-tahu ada yang datang, bro investasi. Investasi bodong bro, pinjem duit 100 juta. Lu pikir lu pakai otak ya, ente pakai otak. Minjem duit 100 juta tuh jangan kayak orang minta permen gitu. Nggak gampang nyari duit sebanyak itu gitu. Kita nangis darah dan air mata ya. Ini juga keluar. Mulut nih udah berbusa-busa, dia enak aja pinjem ya. Apalagi saudara, aduh, gara-gara duit nggak ada bahasa saudara ya, hilang persaudaraan. Apalagi temen, gara-gara uang pertemanan hilang. Padahal 1.000 teman itu sedikit ya. 1.000, kita punya teman 1.000 nih, dikit bro ya, asal tahu aja. Tapi punya musuh satu udah banyak, kebanyakan ya. Kita kan maunya hidup nggak punya musuh ya, tapi kan orang jadi musuhan gara-gara dia menganggap kita musuh, gara-gara kita minta duit kita gitu. Lah kita yang minjemin, kita yang ngemis coba. Itu ya, hati-hati ya. Pokoknya akan ada kalau kita udah mulai punya, kelihatan udah punya uang, teman-teman pada datang tuh, itu teman gua nih, sohib gue, aduh saudara gua, tetangga gua. Nah hati-hati, pokoknya hati-hati. Kita tetap menganggap mereka saudara kita, tetap menganggap mereka mereka sahabat kita, teman kita. Tapi ini juga dong, mereka juga harus bersikap yang sama dong sama kita. Jangan begitulah gitu, jangan jahat lah sama kita. Kita kan nggak pernah jahatin dia, terus kenapa dia jahatin kita gitu ya. Nah seperti itu, alhamdulillah. Iya Kais ya, saya doakan ya supaya sehat
supaya karir semua yang nonton ini sehat bagus gitu ya karirnya. Jadi kita harus jaga harta kita ya. Jangan sampai kita kecolongan ya. Karena si Arkad di buku ini itu Arkadnya dia mau investasi, ternyata duitnya dibawa kabur. Dia udah ngumpulin uang selama 1 tahun dari hasil dia kerja jadi karyawan nulis ya. Tahu-tahu dicuri orang dengan dalih investasi. Ya mau gimana lagi, itu pelajaran yang berharga. Semoga kita nggak kena juga kayak gitu ya. Nah, hukum yang kelima, cara yang kelima untuk kita punya kekayaan. Jadikan tempat tinggalmu sebagai investasi yang menguntungkan. Nah, gitu. Kita tinggal di mana sekarang ya? Bisa nggak? Bisa nggak sih rumah tempat tinggal kita ini jadi barang, bukan jadi liability ya, bukan jadi beban ya. Kalau dalam hukum ekonomi itu harta itu jadi dua, cuman dua aja jenisnya. Pertama jadi beban, kedua jadi barang produktif. Misalnya teman-teman punya motor ya, tapi motor itu cuma dipakai buat happy buat nganter jemput pacar atau buat jalan-jalan seneng-seneng. Nah itu jatuhnya nanti akan menjadi beban ya, bukan menjadi aset ya, bukan aset produktif apalagi ya, tapi menjadi beban karena motor kita yang kita punya tidak menghasilkan. Beda kalau teman-teman punya motor, terus motor itu dipakai buat kerja, terus buat ketemu klien, nah itu akan menghasilkan ya. Nggak apa-apa teman-teman punya motor, barang yang sama tapi dia punya sifat yang berbeda. Nah itu keajaiban harta ya. Terus misalnya teman-teman punya handphone nih, sekarang hampir semua orang punya handphone. Kayak saya nih, handphone kita buat apa? Buat sosmed doang, buat scrolling IG, atau buat nonton YouTube doang. Terus kita nggak dapat apa-apa dari aktivitas tersebut. Buat apa? Mendingan dibuang aja handphonenya ya. Buang aja handphonenya, ngapain? Kan saya ini orang penting. Sepenting apa? Orang punya handphone itu orang punya kepentingan ya. Nah, gitu. Pas saya handphone buat belajar, kamu kan berat. Nah, itu berarti handphone itu tidak menjadi beban. Karena kan kita punya handphone harus beli pulsa, beban kan? Kalau mendingan nggak punya handphone, jadi nggak punya pengeluaran pulsa ya kan, emang susah sih dihubungi nantinya, tapi kita jadi nggak punya beban. Nah terusnya handphonenya buat apa ya? Bikinlah video-video pendek misalnya kayak gini ya, kayak IGTV, atau kamu share sesuatu yang berguna buat orang lain. Nah itu akan menjadi aset produktif ya. Entah itu kamu punya jualan di IG, di WhatsApp, itu akan menjadi hal yang produktif ya, bukan menjadi beban handphone ini. Jadi bukan kita beli handphone bukan buat pamer atau buat apa, memang kita memang butuh gitu. Jadi bedakan antara keinginan sama kebutuhan ya. Teman-teman boleh Pak atau Den, gue boleh nggak punya mobil mewah? Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa, itu kan duit lo. Ya kan teman-teman, itu kan saya nggak bisa nganjurin apa-apa ya. Teman-teman mau pakai duit teman-teman buat apa aja terserah ya, terserah. Itu duit kalian, saya nggak berhak apapun atas duit kalian. Saya nggak boleh juga julid ya, apalagi ngejulit harta orang lain. Ih, duitnya dari sini, dari ngepet. Ya buat apa untungnya buat saya ngomong kayak gitu ya. Itu duit teman-teman. Begitu juga saya berharapnya orang-orang nggak usah usil terhadap apa yang saya punya gitu ya. Tapi cuman saya mau mengingatkan, apakah harta yang teman-teman punya itu menjadi aset ya, aset yang produktif. Nih itu udah hukum ekonomi. Teman-teman yang nggak paham ekonomi harusnya nggak apa-apa ya, nggak tahu hukum ekonomi tapi harus paham uang itu apa ya. Ya beli mobil mahal boleh kalau memang itu untuk menunjukkan sama calon klien kalian orang yang punya integritas, yang punya power dalam bisnis, ya boleh-boleh aja. Kenapa enggak ya kan? Ya masa bisnismen mobilnya butut gitu kan? Kalau orang nggak percaya jadinya, nah rugi juga kalian, teman-teman rugi juga ya kan? Misalnya, Pak saya boleh nggak punya jam Rolex? Untuk apa? Untuk
untuk pameran. Buat apa ya? Mahal kan jam. Buat saya mahal ya. Tapi buat bisnismen, orang pernah dengar nggak ceritanya? Saya lupa ya. Siapa tuh yang punya Formula One itu? Dia beli jam, kemudian suatu saat jam itu di apa namanya, dia orang pengen ngerampok jam itu, dia bonyok gitu ya, mukanya bonyok untuk ngedapetin jam itu dirampok. Dia nggak sedih, tapi malah seneng ya, malah bilang sama yang perusahaan jam itu, bro, gara-gara jam lo gue jadi bonyok begini ya. Sama perusahaan jam itu dia dijadikan model iklan, jadi duit. Keren kan? Jadi nggak apa-apa teman-teman punya barang mahal, barang bagus ya, karena saya punya nabi, saya punya rasul, punya uswatun hasanah, yang beliau punya sesuatu yang bisa dibanggakan ya. Kalau naik unta, untanya yang paling bagus, pedang yang paling oke ya, minum susu, susunya yang terbaik. Itu kan hak segala orang, semua orang ya, yang memiliki suatu hal yang baik dalam hidupnya. Nggak apa-apa kita contoh, tapi asal jangan itu jadi beban buat kita. Oke. Nah, di buku ini dijelasin lebih jelas deh. Teman-teman bisa baca sendiri bukunya ya. Kemudian, buatlah pendapatan di masa depan terjamin. Oh iya, tadi maaf, saya belum jelasin gimana tempat tinggal kita jadi aset buat kita. Jadi teman-teman mungkin punya usaha di rumah, atau mungkin kayak seperti saya ya, rumah saya tuh saya jadikan tempat bimbel ya. Ada ruangan kecil sedikit ya, karena istri saya dan saya suka ngajar, ya udah kita bikin bimbel ya. Jadi nggak sekedar tempat tinggal, tapi tempat berbagi sama orang lain, tempat kita mengajar juga. Jadi rumah itu bukan jadi beban buat saya, buat kami ya, buat saya dan keluarga saya, tapi menjadi aset yang berharga sekali ya buat kami ya. Mudah-mudahan, rencananya saya mau buka cabang. Teman-teman siapa yang tertarik buat bimbel di rumahnya ya, kita ngobrol-ngobrol, nanti kita kerjasama lah untuk bikin bimbel ya, cabang dari bimbel saya, namanya Bimbel Rumah Ilmu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di postingan saya di Instagram. Mungkin aja tertarik untuk kerjasama, boleh, saya terbuka sekali ya. Jadi itulah, rumah bukan sekedar tempat tinggal, tapi tempat kita berkumpul dengan orang yang kita cintai, dan tempat yang bisa menjadikan hidup kita lebih berarti. Buatlah pendapatan di masa depan, ini cara ke-6. Buatlah pendapatan di masa depan terjamin. Maksudnya gimana? Orang yang ngerti tentang uang, orang yang paham tentang kekayaan, kalau di buku ini ya, bukan saya ngomong nih ya, dia akan membuat investasi ya. Tadi kan udah nabung tuh 10% dari kekayaan kita buat tabungan ya. Wah, tapi ada hal-hal yang lain yang selain untuk jualan ya, kita buat namanya investasi. Teman-teman tahu nggak, ternyata franchise, kayak saya sebut aja ya, kayak McDonald, terus KFC, terus apa lagi ya, yang model-model seperti itu, Pertamina. Kenapa mereka sangat banyak sekali dan setiap tahun membuka gerai baru di berbagai tempat ya. Bahkan di tempat di dekat rumah saya nih, McD sama KFC itu sebelahan, gila ya. Sebelahan, bener-bener sebelahan. Di mana tuh? Matraman ya. Bukan di Matraman. Di Jalan Keramat ya. Itu sebelahan. Gila banget. Persaingan udah gak sehat ya. Mereka tuh bukan bisnisnya yang dicari, tapi yang mereka cari itu bukan bisnis ayam gorengnya ya yang mereka utamakan, tapi properti. Investasi mereka adalah di bisnis properti, di mana suatu saat bisnis mereka udah nggak jalan, tanah yang mereka pakai untuk jualan ayam goreng itu bisa dijual dengan harga mahal karena tempatnya strategis. Coba teman-teman lihat deh, cek di mana McD atau KFC itu berada, pasti tempat-tempat strategis ya. Dan itu akan menjadi investasi yang mahal buat masa depan mereka.
ya. Jadi teman-teman cobalah sekarang berinvestasi. Investasi itu banyak sekali teman-teman. Ada di emas ya, cari-carilah informasi tentang emas. Kemarin saya udah bahas, lihat cek postingan saya yang kemarin. Ada juga di properti ya. Nah, yang paling baru di zaman sekarang nih namanya aset digital. Ya, saya tahu istilah ini dari Mas Arli ya, salah satu YouTuber. Dia bilang, teman-teman coba sekarang punya aset digital. Saya, apalah aset digital itu ya? Aset digital ada sesuatu di dunia internet yang bisa teman-teman bagikan, seperti bikin konten YouTube, bikin konten Instagram, sharing ilmu kalian yang apapun bidang kalian geluti, jadikan dia aset digital yang mendatangkan uang. Wah gila, saya bilang blow ya, meledak otak saya. Makanya saya bikin video ini tuh gara-gara dengerin dia tuh, dengerin dia ngomong seperti itu, aset digital ya, baru kepikiran saya aset digital. Jadi seperti itu ya, kita harus investasi waktu kita. Barang siapa yang menginvestasikan waktunya, maka dia akan dapat waktu di masa depan. Barang siapa dia menginvestasikan uangnya, maka dia akan dapat uang di masa depan. Jadi apa yang kita, hukum tabur tuai lah. Kita apa yang kita tabur, kita itu yang kita tuai ya. Bukan karma, tapi hukum alam ya, hukum alam ini. Oke. Buatlah pendapatan di masa depan terjamin sudah ya. Nah, jadi silakan teman-teman, karena rezeki itu bukan satu aja, pintu rezeki itu bukan satu teman-teman. Kalian punya satu hal nih, coba ya kita lihat ya teman-teman, siapa orang yang punya, orang kaya yang cuman punya satu pendapatan dari satu pintu pendapatan? Nggak ada, tidak ada. Mereka pasti punya lebih dari 5 usaha yang dijalaninya ya. Itu ya, saya punya kenalan seorang orang kaya ya. Dia punya bisnis pendidikan, dia punya bisnis apa namanya, spare part mobil, kemudian dia punya bisnis apotik. Wah luar biasa lah, pokoknya banyak ya. Dia wajar dia kaya. Tapi berawal dari satu bisnis ya. Nah teman-teman silahkan, apa yang teman-teman bisa lakukan selama masih muda, untuk badan masih sehat, nggak ada kurang apapun, kaki masih bisa berjalan lebih jauh, tangan bisa bekerja lebih banyak, otak masih fresh ya, coba usahakan semampu-mampu teman-teman ya. Nah cara yang terakhir, tingkatkan kemampuan kalian untuk memperoleh pendapatan. Nah ini penting, teman-teman yang punya keahlian masak, tingkatin lagi masaknya. Yang bisa punya keahlian main basket, tingkatin lagi. Jadi kalian benar-benar fokus di situ, benar-benar ahli. Jangan, kalau kata Mario Teguh, jangan jadi orang yang terbaik, jangan, tapi jadilah orang yang satu-satunya. Wah ini keren ya. Jadi jangan pernah jadi orang terbaik teman-teman. Ternyata kita hidup tuh jangan begitu ya. Loh kok katanya kan harus jadi yang terbaik, harus jadi yang terhebat. Enggak ternyata. Tapi karena kita harus jadi orang yang satu-satunya. Misalnya ya, saya aja seperti ini nge-share tentang buku-buku. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi orang lain yang sharing tentang buku-buku bagus ya seperti saya. Saya nggak bisa berbuat, belum bisa berbuat seperti orang-orang ya, bikin konten YouTube, apa liputan lah, apalah seperti ini itu, atau bikin podcast ya. Ya saya cuma sharing buku-buku bagus seperti ini. Mudah-mudahan, karena hobi saya baca, kemudian saya senang mikir ya, membaca, apa yang saya baca saya pikirin, terus saya buat modal saya melangkah, buat saya share juga ke teman-teman atau ke orang-orang yang saya sayang ya. Kayak buku inilah, saya lagi bahas buku ini, saya share ke teman-teman ya, karena bagus bukunya. Terus misalnya teman-teman seorang tadi, anak murid saya, dia sebagai waiter, jadilah waiter yang orang lain tuh nggak bisa gitu, cuman kamu doang yang bisa, kan keren ya kan.
Misalnya kalian jadi seorang makeup artist, ya makeup artist banyak kita tahu, tapi buat klien teman-teman semua itu datangnya sama kalian, nggak mau ke tempat orang lain. Kenapa? Teman-teman kalian itu, kamu itu cuman satu-satunya ya. Bukan terbaik loh, masih banyak. Kalau terbaik berarti ada yang baik-baik lain ya. Tapi jadilah yang satu-satunya dalam bidang itu. Karena orang akan cari ya. Nah, kayak gitu deh. Masih banyak buku ini yang bagus-bagusnya ya. Udah hampir 1 jam saya live di sini. Ini bagus banget ini bukunya. Yang tadi ketinggalan ini bukunya nih kayak gini. Dari ini kebalik ya. Soalnya pakai kamera depan. Pokoknya The Richest Man in Babylon. Bukunya itu saya nggak jualan buku, saya hanya mereview buku ya. Silakan teman-teman cari sendiri di mana ada, di perpustakaan mungkin atau di toko buku online atau offline. Cari bukunya bagus ya. Saya cuma ceritain sebagian buku ini, review bagus-bagus. Dan teman-teman harus punya kebijaksanaan. Kalau di buku ini bilangnya kebijaksanaan atas harta yang kita miliki ya. Apalagi mohon maaf, saya adalah seorang muslim ya. Saya seorang muslim yang mana kekayaan itu bukanlah tujuan ya. Tapi kekayaan itu adalah cara kita mendekat pada Tuhan, pada Allah. Jadi kekayaan kita tuh bukan tujuan. Ya udah, kalau udah dapat duit udah selesai hidup kita, mau apa lo gitu. Enggak gitu ya. Tapi ini adalah cara, wasilah kita untuk mencari ridhonya Allah. Dan satu lagi, kekayaan itu teman-teman bukan hanya uang, bukan hanya emas ya. Bukan hanya rumah yang bagus, bukan hanya kebun-kebun yang luas, bukan ya. Bukan satu-satunya yang bikin kita bahagia, enggak. Tapi banyak hal yang bisa membuat kita bahagia, banyak hal yang bisa membuat kita mendekat pada Allah ya. Bahkan kekayaan di dunia ini tidak ada arti apa-apa dalam agama Islam, tidak ada arti apa-apanya ya dibandingkan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu tuh kuncinya ya teman-teman. Walaupun teman-teman bukan orang kaya, tapi di mata Tuhan akan dianggap orang kaya. Gimana caranya? Jangan lupa bangun pagi teman-teman. Di agama kita mengajarkan bangun pagi. Ini nasihat buat diri saya sendiri. Bangun pagi sebelum sholat subuh, wudhu, kemudian sholat fajar. Sholat fajar 2 rakaat saja ya. 2 rakaat, teman-teman minta sama Allah apa yang teman-teman minta pada hari itu ya. Itu pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya kalau gitu kita nggak usah kaya dong Pak. Enggak juga ya. Sahabat-sahabat Nabi orang-orang kaya. Nabi Muhammad sendiri orang kaya, bukan orang miskin. Khadijah istri Nabi pedagang sukses ya. Kaya itu bukan sesuatu yang hina ya dalam agama kita ya. Menjadi orang miskin juga bukan juga orang, belum tentu orang yang hina. Jadi tergantung orangnya ya, tergantung orangnya. Karena dengan harta yang kita punya bisa berbuat lebih banyak ya. Seperti itu. Oke, kita sharing-sharingnya itu saja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sharing review buku kita pada malam hari ini, yaitu The Richest Man in Babylon. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya ya saya akan share seminggu sekali. Saya usahakan hari Kamis untuk nge-share buku. Kalau tidak sempat saya ganti dengan hari lain ya. Pokoknya target saya tadi ngomongin aset digital ya. Target saya punya aset digital seminggu sekali tentang buku. Nah, jadi konsisten. Kuncinya sih konsisten. Bukan buat saya sendiri pribadi, tapi saya mungkin ini adalah wasilah saya untuk berbagi sama teman-teman. Saya nggak bisa berbagi uang mungkin, tapi bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman ya. Ya, selamat datang Zahra Lavin. Kita udah mau selesai nih ya.
Terima kasih yang buat udah nonton ya. Silahkan ditunggu komen kalian tentang pembahasan kita malam ini. Kemudian saya minta doa dari teman-teman, apapun doa kalian yang baik-baik itu akan menjadi penyemangat saya membuat konten ya. Tetap kalau bisa di subscribe, saya ada channel YouTube, nanti silahkan cek channel YouTube saya. Nah, cari-cari aja ya nanti ya, cari aja Denny Prianto gitu ya. Silahkan di subscribe atau dilihat-lihat, intip-intip, mungkin ada yang bermanfaat di situ. Sekian itu aja ya, terima kasih sudah menonton. Diskusi kita terbuka untuk diskusi nanti dimanapun platformnya, entah itu di IG atau di YouTube atau di WhatsApp saya, silahkan, sangat terbuka sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol, diskusi ya. Ingat, gunakan bahasa yang baik ya teman-teman, bahasa-bahasa yang sopan, karena bahasa itu menunjukkan siapa diri teman-teman. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut, silakan DM saja atau WhatsApp saya langsung boleh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Assalamualaikum.